Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Ada sukacita, Hap, simpan di hati. ada sukacita. Hap, simpan di hati. Iya, kita kembali lagi dalam ibadah kita, yaitu ibadah sekolah minggu kita pada saat pagi hari ini. Yaitu ibadah sekolah minggu di jemaat kita, yaitu jemaat apa Kakak Uci? Sekolah Gracia Bu Perwaina. Iya Kakak Uci. Kita akan memuji Tuhan pada saat pagi hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita, siapkan mata kita, dan juga jangan lupa bawa Alkitabnya, panggil orang tuanya, panggil kakak, panggil adik, kita memuji Tuhan bersama-sama. Iya, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang pertama, yaitu lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 segala Tuhan, Tuhan. namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja, aku anak raja, Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. haleluya. Macam tong nyanyi kurang semangat Kak. Ada sukacita, Hap, simpan di hati. ada sukacita. Hap, simpan di hati. Kalau ada sukacita di hati, kita harus menyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Iya, kita akan bernyanyi lagu yang berikutnya, yaitu lagu Up and Down and Shake Shake Shake. Kakak minta semuanya untuk bangkit berdiri. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the left and shake to the left. Turn around and shake, shake, shake. Once again. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the left and shake to the left. Turn around and shake, shake, shake. Thank you. Macam kita harus menyanyi memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Untuk itu kita masih terus memuji Tuhan, dan lagu berikutnya kita akan menyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan.
yang sempit, mana kau pilih? Melebar api, jiwa mau mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Di dalam dunia Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwamu glori. Siapa di dalam dunia setan? Dari apa di dalam dunia setan? Dari dunia penuh binasa, lebih baik dari Yesus yang penuh cinta. Ya, kita akan masuk saja dalam ibadah kita dan kita akan memulai. Untuk itu, kita akan berdoa dan kita memulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan atas berkat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan hingga saat ini ya Tuhan. Kalau tadi malam kami boleh beristirahat, Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini dengan tiada kekurangan satu hal apapun ya Tuhan. Itu semua karena-Mu saja ya Tuhan, bukan karena kami kuat, kami hebat, kami mampu, tetapi semua karena-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pada saat pagi hari ini kami berkumpul untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami dapat beribadah kepada-Mu dengan baik. Ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu saja. Ini kami Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih terus memuji Tuhan. Masih ada sukacita? Hap, simpan di hati. Ada sukacita? Hap, simpan di hati. Kita akan memuji Tuhan yang berkata, memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Iya, kita akan bermazmur untuk Tuhan. Untuk waktu selanjutnya, kakak berikan kepada kakak Uce. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kakak mengajak kita semua membuka di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 3
ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kakak akan membacakan perikopnya dan kita membacakan ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9 secara bersama-sama. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. 2, 3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, demikian Mazmur pujian kita di saat pagi hari yang indah ini. Di saat ini kita akan merespon persembahan kita. Di saat ini adik-adik, ketika adik-adik sudah memegang uang persembahan, adik-adik kumpulkan kepada orang tua, mama dengan bapa. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, persembahan kami. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kakak mengajak semuanya, tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga. Di saat ini kami anak-anakmu mengucap syukur kepadamu karena perlindunganmu dari malam hingga pagi kami boleh bangun dengan tubuh jiwa yang sehat, dengan hari yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Tuhan, di saat ini kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu, dan juga kami telah bermazmur bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, telah memberkati kami, agar kami tetap tekun beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, di saat ini kami juga telah memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Mari memberkati kami, dan juga memberkati persembahan yang kami beri ini. Biarlah persembahan ini bisa menjadi membantu memperluas pekerjaan-Mu di tanah Papua ini Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami dan doa syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, di saat pagi hari yang indah ini
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan menyambut pelayan firman Tuhan. Kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa. Baik adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum daripada itu, Ibu mau menyapa adik-adik. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Ibu yakin bahwa kita semua pasti dalam keadaan yang sehat. Benar tidak adik-adik? Benar. Ya, benar. Kita bersyukur karena Tuhan jaga kita. Walaupun keadaan seperti ini, tetapi kita percaya Tuhan pasti jaga kita terus. Ya, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ibu mengajak adik-adik, sebelum kita baca, kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami bersyukur karena Engkau masih menjaga dan memelihara kami. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah bermazmur, bahkan kami sudah memberikan persembahan. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Yesus, berkati kami dengan hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang menyampaikan maupun adik-adik yang mendengarkan. Demi nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita di pagi hari ini sesuai dengan jadwal atau pedoman dari GKI di Tanah Papua. Pembacaan kita di minggu ini terdapat di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Ibu akan membaca perikopnya dan Ibu mengundang adik-adik semua, kita sama-sama membaca. Kakak Jerry, Kakak Juce, kita sama-sama membaca firman Tuhan. Perikopnya,
perjanjian Allah dengan Nuh. 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Dan dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, serta juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat segala makhluk yang hidup. kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya, demikian firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik adik-adik, firman Tuhan kita yang perikopnya perjanjian Allah dengan Nuh ini diberikan tema oleh GKI di Tanah Papua. Nuh dan keluarga menerima mandat atas seluruh ciptaan Allah. Baik adik-adik, cerita ini pasti adik-adik sudah dengar setiap saat. Tidak lazim lagi adik-adik untuk dengar cerita ini. Tetapi firman Tuhan kita harus dengar. Karena firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Bagi setiap orang yang percaya kepada Injil, kepada Yesus Kristus, pasti diselamatkan. Untuk itu kita perlu selalu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita setiap saat sudah dengar, kita sudah baca, tapi kita harus terus
membaca karena firman ini memperbaharui hidup kita senantiasa. Oke adik-adik, firman ini bercerita tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Kalau adik-adik melakukan perjanjian, itu kan pasti perjanjian ada antara kedua pihak. Antara adik-adik dengan teman, berjanji melakukan sesuatu. Nah, tetapi di cerita kita pada pagi hari ini cerita ini Allah yang berinisiatif melakukan perjanjian kepada Nuh. Allah berinisiatif melakukan itu. Nah, di dalam pembacaan kita ini, perjanjian Allah ini dimulai dengan Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Allah tidak langsung masuk di Allah berjanji, tidak. Tetapi Allah masuk dengan Allah memberkati Nuh dulu. Allah memberkati Nuh dulu. Nah, Nuh tidak hanya Nuh, tetapi anak-anaknya. Jadi Allah memberkati keluarga Nuh. Nah, mengapa Allah memberkati keluarga Nuh dulu? Allah tidak masuk di perjanjian, melakukan perjanjian itu dengan Nuh. Karena Nuh ini hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup Nuh di masa itu, hidupnya benar di hadapan Tuhan, tidak bercela, dan hidupnya selalu bergaul dengan Tuhan. Bahkan Nuh ini dia suka menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, itu setelah air bah surut, Tuhan berfirman suruh Nuh keluar, Nuh dengan anak-anak istrinya, dengan anak mantunya, dengan seluruh binatang yang ada di dalam bahtera itu mereka keluar. Ketika keluar, apa yang dilakukan pertama oleh Nuh? Nuh membangun mezbah dan membakar persembahan. Dan persembahan yang dibakar itu persembahan yang sangat berkenan kepada Tuhan, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan dengan inisiatif mengadakan perjanjian dengan Nuh. Nah, dari cerita kita ini, pembacaan kita tadi, itu ada 4 hal yang kita pelajari dari pembacaan kita. 4 hal. Itu yang pertama. Mengapa Allah memberkati dulu Nuh? Karena itu tadi, Nuh itu hidup benar, tidak bercela dan bergaul dengan Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita juga mau hidup diberkati oleh Tuhan, kita harus hidup seperti Nuh. Kita harus hidup seperti Nuh. Siapa yang tidak mau berkat? Kita semua pasti mau berkat. Adik-adik juga mau berkat. Berkat kepintaran, berkat apa saja adik-adik pasti mau itu. Nah, untuk memperoleh berkat itu, kita harus hidup benar, tidak bercela, dan selalu bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, memuji Tuhan selalu, dan kita hidup beribadah kepada Tuhan dan selalu bersaksi untuk Tuhan. Jadi kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua dari pembacaan kita, itu Allah memberikan mandat kepada Nuh bahwa binatang-binatang itu mereka akan takut dan gentar kepada Nuh. Artinya bahwa Nuh diberikan kuasa untuk memimpin binatang-binatang atau semua yang ada di dalam yang Allah telah ciptakan ini. Nuh diberikan kuasa untuk itu. Artinya bahwa kita manusia ini diberikan kuasa, diberikan mandat untuk mengatur, kita merawat, memelihara, mengelola seluruh karya ciptaan Allah. Dan tidak hanya pada Nuh saat itu, tapi pada kita juga sampai dengan sekarang ini. Malah Nuh diberkati supaya mereka beranak cucu penuhi bumi. Artinya bahwa seluruh keturunan itu, bahkan dari kita sampai kita sekarang ini,
sampai keturunan kita yang akan datang, itu diberikan mandat untuk kita menjaga, memelihara, merawat seluruh karya ciptaan Allah di muka bumi ini. Nah, itu yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan kita tadi. Yang ketiga, ketika kita sudah merawat, kita pelihara semua, Allah juga tidak meninggalkan kita kelaparan, tidak. Allah menyuruh Nuh saat itu untuk dia mengambil semua yang Allah berikan kepada dia, yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan untuk dia makan. Dan kita pun juga diberikan mandat untuk kita boleh memakan makanan yang ada dari daging atau hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi kita makan secukupnya. Kita makan secukupnya. Tidak kita harus makan banyak sehingga kita harus pergi berburu di hutan, ambil binatang. Kita harus bunuh banyak binatang di hutan, kita bawa, kita makan. Dan mungkin kita harus tebang pohon banyak-banyak untuk datang kebutuhan kita. Jadi akhirnya kita tidak merawat dan memelihara segala ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Kita tidak memelihara hewan ataupun tumbuh-tumbuhan itu, padahal Allah menyuruh kita untuk kita merawat, kita pelihara. Kita boleh makan tetapi yang secukupnya. Nah, itu yang ketiga. Yang berikut, bahwa ketika Tuhan sudah memberkati Nuh, Tuhan sudah menyuruh mereka untuk Nuh beranak cucu, penuhi bumi. Tuhan memberikan mandat, Tuhan menyuruh mereka untuk makan daripada hewan atau binatang itu dan tumbuh-tumbuhan. Terus Tuhan bilang sama Nuh, Tuhan larang bahwa tidak boleh ada yang menumpahkan darah Nuh, tetapi juga Nuh tidak menumpahkan darah orang lain. Artinya bahwa kita dilarang juga untuk menumpahkan darah orang lain. Kita tidak boleh membunuh orang lain, tidak boleh. Ya, kita sudah diberkati tadi dari awal. Kita sudah diberikan mandat. Kita tidak boleh menumpahkan darah orang lain. Karena apa? Karena kita diciptakan atau dibuat menurut gambar Allah itu sendiri. Kita berharga. Kita punya martabat. Kita tidak boleh membunuh orang lain, karena itu nyawa hidup itu milik Tuhan. Tidak boleh, Tuhan melarang. Nah, kita tidak hanya membunuh mungkin dengan melakukan, tidak. Kita membunuh juga dengan kata-kata. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Jangankan dengan kata-kata, ketika kita berpikir kita mau merancang satu kejahatan untuk membunuh seseorang, itu saja sudah berdosa. Apalagi kalau kita lakukan menumpahkan darah orang lain, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ketika kita bunuh, ya mungkin secara kehidupan sosial kita mungkin dihindari orang bilang ini pembunuh, atau secara adat mungkin kita dikasih hukuman, atau kita mungkin dipenjara. Itu secara dunia. Tetapi nanti pada saatnya tetap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan kelak. Makanya Tuhan melarang kita untuk membunuh orang, baik itu dengan merancang kejahatan, baik itu dengan kata-kata kita mengeluarkan kata-kata tidak baik, ataupun dengan kita melakukan pembunuhan. Kita tidak boleh lakukan itu karena kita berharga. Nah, berikutnya, karena kita berharga, maka kita punya berharga, kita punya nilai, maka Allah membuat perjanjian kepada Nuh untuk tidak menghukum bumi dengan air bah, dan perjanjian itu pun kita nikmati di saat ini. Kita menikmati perjanjian itu. Pada saat itu Allah berjanji kepada Nuh untuk tidak menghukum bumi ini dengan Allah memberikan tanda busur di awan. Jadi ketika
busur itu yang biasa kita kenal dengan pelangi. Jadi kalau kita lihat pelangi di sore hari atau pagi hari, itu kita ingat bahwa Allah tidak akan hukum bumi ini lagi. Walaupun saya berbuat dosa, Allah tidak akan menghukum bumi ini lagi. Dengan air bah, Allah tidak akan menghukum. Tetapi juga Allah mengatakan bahwa ketika busur itu nampak atau pelangi itu nampak, Allah juga mengingat perjanjiannya Dia. Dia tidak akan menghukum bumi. Kalau kita pikir-pikir, Allah itu luar biasa ya. Allah itu sangat mengasihi kita. Allah tidak menghukum kita. Malah Allah bilang, walaupun kita berbuat dosa sampai dosa kita sudah bertambah-tambah, Allah tidak akan menghukum kita dengan air bah. Tidak. Di dalam kasihnya Allah yang luar biasa itu, Allah memberikan anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati dan bangkit. Dengan kebangkitan Yesus itu, ketika kita yang tadi berdosa tidak dihukum dengan air bah itu, ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita percaya, mohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, sangat luar biasa Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Allah yang kita puji di dalam nama Tuhan Yesus yang rela mati bagi kita. Nah, itu yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, bahwa ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, ketika kita hidup benar dengan Tuhan, maka pasti berkat-berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita ingat juga bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan terkait dengan tema kita tadi, bahwa Allah itu memberikan mandat kepada Nuh dan keluarganya untuk atas seluruh ciptaan Allah. Nah, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Untuk itu mandat itu diberikan kepada kita supaya kita menjaga seluruh ciptaan Tuhan ini. Kita merawat, memelihara supaya semua ciptaan Tuhan ini lestari dan ada keseimbangan alam, keseimbangan semua ciptaan Tuhan, makhluk hidup, sehingga ketika saatnya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Dan bahwa kita juga segambar dan serupa dengan Tuhan. Untuk itu kita jangan saling membunuh ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, tidak baik kepada teman-teman kita. Nah, itu firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Firman yang singkat ini, Ibu percaya Tuhan yang punya firman, pasti Tuhan akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menanamkan itu di dalam hati kita, dan kita juga pelihara firman dan lakukan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan kita di saat pagi hari ini. Untuk itu, Ibu mengajak adik-adik kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Terima kasih. Kami mohon ya Yesus, firman ini Engkau meteraikan di hati kami, hati anak-anak ini, dan Roh Kudus tolong mereka untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bahwa oleh kasih-Mu yang luar biasa itu bagi kami, Engkau tidak akan menghukum kami dengan air bah lagi, tetapi oleh kasih-Mu yang luar biasa itu, Engkau memberi anak-Mu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, mati dan bangkit, memberikan kemenangan bagi kami, sehingga ketika kami berbuat dosa, kami diperkenankan untuk datang kepada Engkau dengan hati yang percaya sungguh kepada Engkau, untuk mohon pengampunan. Dan ketika kami memohon pengampunan,
maka keselamatan itu terjadi bagi kami. Itulah keyakinan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mohon tolong kami untuk kami melakukan segala mandat dan perintah-Mu untuk kami menjaga alam ini, kami lestarikan alam ini, lingkungan kami, dalam kehidupan kami. Tetapi kami juga tidak membunuh orang lain, baik itu lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di saat ini kami berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu Sola Gracia Waena. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berkati kami anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus, jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, rencana-rencana sekolah minggu selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan live streaming sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu, baik itu secara khusus di Sola Gracia, tetapi juga anak-anak sekolah minggu di mana saja yang menonton acara ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu yang selama ini aktif untuk live streaming ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi sekarang ini ya Tuhan. COVID ini membuat anak-anak sekolah minggu ini tidak aktif bermain bersama teman-teman, tidak saling berkunjung satu dengan yang lain, bahkan mereka tidak sekolah ya Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau tolong anak-anak ini. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka semua terhindar dari virus ini. Tetapi juga dengan keadaan ini Tuhan, mereka semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka semakin bersekutu dengan Engkau, sama seperti Nuh. Mereka hidup bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Injili di tanah Papua ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati Ketua Sinode dengan jajarannya, seluruh klasis di tanah Papua Tuhan, bahkan jemaat-jemaat di tanah Papua Tuhan, Engkau berkati, supaya biar keadaan seperti ini tetap nama-Mu diwartakan, lewat berbagai cara tetap nama-Mu diwartakan Tuhan. Injil kebenaran itu tetap diwartakan di tanah ini, agar banyak jiwa diselamatkan, orang-orang Papua diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Jemaat Sola Gracia, Ibu Pendeta maupun para majelis Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanan-pelayanan mereka, Engkau berkati ya Tuhan. Semua jemaat Sola Gracia Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membawa seluruh hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, masih banyak yang kami hendak katakan kepadamu, kami hendak meminta kepadamu, tapi kami percaya Engkau mengetahuinya. Oleh sebab itu kami bawa semua itu melalui doa yang Engkau ajarkan bagi kami, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan. Kita akan kembali lagi memuji Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Jerry dan Kakak Uce. Kepada Kakak Jerry, Kakak Uce, silahkan. Terima kasih Mama atas pemberitaan firman-Nya. Iya, masih semangat? Masih. Masih ada sukacita kah? Simpan di hati. Ada sukacita? Simpan di hati. Kalau masih ada sukacita, kita akan menyanyi lagu yang berkata Nabi Nuh dan istrinya.
Semuanya bangkit berdiri. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. hujan lebat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, Keluarga bersama. Ya, kita akan mengakhiri akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Untuk itu, kita akan menyanyi lagu yang berkata, Bapa terima kasih dalam sikap berdoa. Iya, ibadah kita telah selesai. Kita masih ada dalam ibadah kita, dan untuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita, jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah saja dan pakai masker, ingat cuci tangan selalu, dan kita akan kembali di minggu depan yang tentunya di mana Kakak Ucing? di jam 7 pagi di channelnya GKI Sola Gracia Buperwaina. Ya, untuk itu saya atas nama guru-guru pengasuh dan juga tim multimedia, ada Kakak Ois, Kakak Siska, Kakak Jain, Kakak Boas, dan saya Kakak Jerry, Saya Kakak Uce. mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.